Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video tentang ragam penyakit hati. Pengenalan anggota. Ada Ashifa Zahra absen 6, Deni Ziyad absen 10, Kanzali Fia absen 19, M. Syauqoni Gufron absen 22, M. Zain Khalilullah absen 25, Musyafa Ali Matin absen 26, dan Sabrina Lalita Hasya absen 35. Pengertian. Penyakit hati adalah sifat atau perilaku tercela yang dapat merusak hati, keimanan, dan akhlak seseorang. Dalam bab ini, penyakit hati yang dibahas adalah nifak atau munafik, ghadab atau marah, dan qaswah al-qalb atau keras hati. Ketika sifat tersebut harus dihindari karena dapat memberikan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Munafik atau nifak. Nifak berasal dari kata nafaqo yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, dan berpura-pura. Secara istilah, nifak adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hati sehingga seseorang menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan kata lain, seseorang menunjukkan keimanan tetapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 67 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik, dan dalam Quran surat An-Nisa surah ke-4 ayat 145 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seseorang penolong pun bagi mereka. Nifak dibagi menjadi dua. Yang pertama, nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan yang tampak dalam perilaku atau perbuatan seseorang. Artinya, seseorang memiliki sifat atau kebiasaan yang menyerupai perilaku orang munafik, seperti berbohong ketika berbicara, mengingkari janji, dan berkhianat ketika diberi amanah. Sifat ini termasuk akhlak yang tercela, yang harus dihindari karena dapat merusak kepercayaan dan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, nifak imani. Nifak imani adalah kemunafikan yang berkaitan dengan keimanan seseorang, yaitu seseorang yang secara lahiriah mengaku beriman, tetapi sebenarnya di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nifak ini merupakan bentuk kemunafikan yang sangat berat karena berkaitan langsung dengan keimanan seseorang. Dampak nifak dan cara menghindari munafik. Dampak nifak antara lain merusak keimanan dan akhlak, menimbulkan ketidakpercayaan dari orang lain, merusak hubungan persaudaraan, mendapat ancaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindarinya, membiasakan diri bersikap jujur, menjadi orang yang amanah dan dapat dipercaya, menepati janji, menyesuaikan perkataan dengan perbuatan, menghindari kebiasaan berbohong dan berpura-pura. Yang terakhir, marah atau godop. Godop berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, atau naik pitam. Secara istilah, godop merupakan sikap tercela ketika gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang terhadap perlakuan yang dianggap tidak pantas. Allah telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat tersebut mengajarkan bahwa ketika marah, seseorang muslim hendaklah menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Menahan amarah merupakan salah satu akhlak terpuji karena dapat mencegah seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dampak dan cara mengendalikan marah. Dampak negatif godop yang pertama menyebabkan seseorang mengambil keputusan dan tindakan yang tidak bijaksana. Yang kedua, merusak atau memutus hubungan persaudaraan. 3. Membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah dapat meningkat dan berisiko menyebabkan sakit kepala serta serangan jantung. 4. Menimbulkan kesulitan sehingga berujung pada penyesalan. Terakhir, dapat menyebabkan kerugian dan mendatangkan murka serta laknat Allah.
Selanjutnya ada cara mengendalikan marah dengan bersabar, memperbanyak zikir kepada Allah, berwudu, mengubah posisi ketika marah, berdiam diri dan tidak langsung berkata atau bertindak. Yang terakhir, memberikan maaf kepada orang lain. Selanjutnya adalah keras hati atau qaswah al-qalb. Qaswah al-qalb adalah sikap tercela ketika seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat. Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 macam hati. 1. Hati yang sehat, tandanya iman kuat dan pengamalan agama konsisten. Yang kedua adalah hati yang sakit, tandanya masih ada keimanan dan ibadah, tetapi ternodai oleh keburukan dan kemaksiatan. Yang ketiga adalah hati yang mati, tandanya hati telah mengeras dan membatu karena kebanyakan melakukan maksiat. Ciri-ciri keras hati antara lain adalah: yang pertama, sulit menerima nasihat dan kebenaran; yang kedua, tidak mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah; yang ketiga, hati tertutup akibat banyak melakukan keburukan dan kemaksiatan; yang terakhir adalah kurang memiliki empati terhadap orang lain. Selanjutnya, dampak dan cara menghindari keras hati. Dampak dari keras hati antara lain yaitu menjauhkan seseorang dari kebenaran dan nasihat, membuat seseorang sulit menerima petunjuk Allah, menyebabkan berkurangnya keimanan, dan mendorong seseorang terus melakukan keburukan dan kemaksiatan. Lalu cara menghindari atau melunakkan hati yaitu membaca Al-Quran disertai perenungan dan penghayatan, mengatur pola makan agar tidak berlebihan atau terlalu kenyang, membiasakan bangun malam dan merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam, bergaul dengan orang-orang saleh, dan menumbuhkan rasa empati kepada orang lain. Terima kasih udah mau nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila kita ada kesalahan atau salah kata. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.